Karena kalau kalian penasaran dan mau tahu untuk dapat izin BPOM tuh gampang. Nih kalian bisa lihat sendiri prosesnya tuh kayak gini, BPOM 1,5 juta untuk satu item. Nih kalau ini kalian bisa lihat, kalau yang ini BPOM-nya 5 juta. Harganya berbeda-beda di setiap produsen skincare. Bahkan kalau yang ini free sertifikasi BPOM, free sertifikasi halal, dan ada free test lab juga. Kalau yang ini sama dengan yang awal, biayanya itu di sini kalian bisa lihat 1,5 juta. Jadi data-data tadi aku dapetin saat dulu aku sempat tertarik untuk membuat skincare aku sendiri. Nggak percaya BPOM, percayanya sama siapa? Pokoknya siapapun yang punya uang dan rela ngecekin semua brand-brand lokal, dialah yang bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Siapa yang ngikutin drama tentang perskincarean ini? Kemarin aku sempat bikin videonya dan hari ini aku mau bikin videonya lagi karena menurut aku ada beberapa hal yang pengen aku tanggepin. Tapi sebelumnya sebenarnya aku mengucapkan terima kasih banyak buat Doktif yang udah nge-spill semuanya, menghabiskan budget yang nggak tahu berapa sih itu. Karena setahu aku untuk ngetes-ngetes kayak gitu tuh harganya mahal banget kan. Tapi makasih banget, jadi kita sebagai pengguna skincare itu terselamatkan. Dan sebenarnya kita jadi nungguin kan, apalagi nih berikutnya yang di-review, apalagi nih berikutnya yang di-review. Tapi yang mau aku bahas tuh bukan tentang itu. Sebenarnya yang pengen aku bahas itu karena beberapa waktu lalu ada salah satu brand yang overclaim dan ternyata produknya itu udah pernah di-review sama Tasya Farahsya dan masuk ke dalam kategori Tasya Farahsya Approve. Dimana aku pun kadang kalau beli produk kadang suka nyari dulu gitu, oh Tasya Farahsya Approve artinya produknya udah oke nih kayaknya. Setidaknya produknya tuh nggak abal-abal lah ya, tapi ternyata si produknya tuh masuk ke dalam list yang overclaim. Nah lalu setelah itu Tasya Farahsya minta maaf dan ngasih respon lah, terus menyatakan bahwa berikutnya kalau misalnya Tasya Farahsya mau nge-review produk, Tasya akan minta ke brand-brandnya untuk menyertakan si hasil uji labnya. Menurut aku itu salah satu tindakan yang oke karena bisa jadi kayak preventif gitu lah ya. Jadinya tuh setidaknya ada hasil bukti nyata bahwa brand tuh udah ngecek sendiri. Nah, Tasya tuh ngomong kayak gitu, lalu aku baca-baca lagi komennya karena memang sebelumnya tuh kayak Tasya Farahsya tuh jadi di pojokan kan, jadi seolah-olah bahwa kok bisa-bisanya Tasya approve begini-begini gitu, kok bisa-bisanya oh berarti semua produk yang di review Tasya tuh nggak selalu bagus gitu diomonginnya. Nah, yang harus digarisbawahi itu sebenarnya yang bermasalah itu bukan Tasyanya. Terus ada juga yang menyerang Doktifnya dan menurut aku yang bermasalah itu bukan Doktifnya tapi sistemnya sih menurut aku. Aku juga nggak ngerti dan kemarin aku sempat bikin video juga yang aku menanyakan ini BPOM tuh kerjanya jadi kayak gimana, dan aku juga nge-spill beberapa biaya BPOM. Nanti aku cantumin videonya mungkin di akhir yang aku ngasih tahu kalau kita bikin skincare itu selain MOQ itu tuh udah di-spill langsung bahwa untuk dapat biaya BPOM tuh sekitar 1,5 juta sampai 2,5 kita terima beres. Jadi memang mungkin kalau orang-orang yang nggak terlalu ngerti skincare terus bikin skincare nganggapnya oh gampang, ternyata nggak perlu ribet-ribet karena cukup bayar 1,5 juta atau 2,5 juta udah bisa dapat sertifikasi BPOM. Begitu juga dengan sertifikasi halal itu udah bisa didapat dengan kalau seingat aku tuh 2 juta. Karena aku pernah juga mau bikin skincare. Nah, setelah itu aku jadi bertanya-tanya, berarti kan memang prosesnya itu dari si pabrik sampai ke BPOM-nya. Nah, aku menjelaskan ini di TikTok, terus ada juga yang ngomong kayak gini, iya kak, owner tuh memang gak ribet, karena kan memang cukup bayar segitu. Yang ribet itu dari si kita pabrik ke BPOM-nya, karena BPOM tuh susah katanya, kemasan beda dikit aja mereka nolak, terus kandungan beda dikit aja mereka nolak. Iya, nah itu yang komen, aku nggak tahu dia dari pihak BPOM atau dari pihak pernah kerja di pabrik atau apa karena nggak jelas juga, tapi dia komenin gitu lah ya di video aku. Nah tapi masalahnya dengan adanya produk-produk yang overclaim dan itu nggak cuma satu, artinya kan nggak sesusah itu. Berarti kayak yang tadi katanya susah itu tuh beda banget gitu dengan apa yang terjadi di lapangan. Iya nggak sih? Dan kalau memang yang melakukan itu adalah oknum, aku sangat berharap orang-orang yang bukan oknum yang ada di BPOM itu bisa turun tangan gitu. Kenapa? Karena ini benar-benar udah menimbulkan kehebohan yang sangat ramai banget dan ini tuh membuat kita sebagai konsumen dan juga pengguna skincare tidak happy lagi pakai skincare karena jadinya itu
penuh ketakutan, nggak percaya lagi sama brand lokal. Dan ini menurut aku amat sangat berpengaruh dengan skincare lokal lain yang sebenarnya mungkin produknya bagus. Banyak orang yang kayak udah deh nggak mau deh pakai produk lokal karena jadi trust issue gitu. Maunya pakai produk-produk kayak western atau produk-produk Korea aja deh yang sudah pasti. Produk-produk Korea yang udah standarnya tinggi. Jangan dilupain ya, Korea juga pernah kena masalah saat mereka itu punya masalah sunscreen yang SPF-nya tidak sesuai. Tapi setelah itu mereka tuh tindakannya cepet banget, produknya ditarik, terus dites ulang dan segala macam. Tapi kalau di sini tuh kayak BPOM-nya lambat banget. Kemarin aja baru setelah semua orang speak up, baru pihak BPOM-nya itu ngasih hukuman sama si pabriknya dengan penutupan pabrik selama 30 hari kalau nggak salah. Dan mereka tuh akan menindak tegas lah ya, dalam bahasanya sih kayak gitu. Dan menurut aku tuh kayak kenapa harus nunggu semua orang speak up, semua orang mention, baru mereka menindak tegas. Kalau memang yang berlaku jahatnya itu adalah oknum, ya udah coba kalian juga cari gitu oknumnya siapa, atau jangan-jangan satu gedung itu oknum semua. Dan aku juga nonton di podcastnya Deddy Corbuzier, di mana pembicaranya itu adalah pimpinan BPOM-nya, dan menurut aku, kalian setuju gak sih sama aku? Kayak jawaban-jawabannya itu agak kurang memuaskan. Karena jatuhnya tuh jadi kayak lebih mengancam ke masyarakat yang menuduh BPOM tuh nggak bener gitu kerjanya. Ini suara hati aku aja dan pendapat aku aja ya. Karena kalau kalian ingat-ingat lagi, coba beberapa tahun yang lalu, hal ini tuh pernah terjadi juga. Ingat nggak, banyak di antara kalian yang komen bahwa kita tuh nggak percaya sama BPOM, percayanya itu Dr. Richard approve. Karena saat itu Dr. Richard lagi sering-seringnya ngecek skincare di lab juga. Polanya hampir mirip, polanya sampai sama. Hampir mirip banget lah. Dan sekarang Dr. Richard itu jadi kayak dimusuhin dan katanya jadi dalang apalah, aku nggak ngerti. Tapi kalau kita perhatikan dulu juga Dr. Richard ada di posisinya dokter detektif. Jadi dia ngecekin semua skincare, dia cek kandungannya, dia cek mengandung merkuri atau enggak, dan masyarakat cukup terbantu karena mereka jadi tidak terjebak di skincare merkuri. Nah, maksud aku tuh gini loh, dulu kan Dr. Richard udah pernah nih ada masalah kayak gini. Terus mereka kerjanya apa? Sampai-sampai ini terulang lagi dengan adanya dokter detektif gitu. Jangan sampai 2 atau 3 tahun lagi ini tuh berulang lagi dengan cerita yang mirip-mirip, hanya kisah atau tokohnya aja berbeda. Karena menurut aku yang dirugikan itu adalah kita sebagai konsumen dan pengguna skincare. Belum lagi berita-berita fearmongering yang bilang bahwa paraben berbahaya, parfum dalam kandungan skincare berbahaya. Kita aja sebagai pengguna skincare tuh udah cukup mumet gitu ya. Mikirin ini kulit kenapa nggak glowing-glowing, ini kulit kenapa nggak bagus-bagus. Ditambah lagi dengan perdramaan ini. Karena menurut aku, misal ya, produk skincare, produk brandnya itu ngecek ke lab. Produk doktif ngecek ke lab. Terus influencer ngecek ke lab. Nanti tuh akan tetap ada ketidaksinkronan dan orang-orang akan ngomong kalau brand yang ngecek bisa aja itu sampel yang khusus mereka bikin bagus, yang dijualnya mah tetap aja yang overclaim. Banyak yang komen-komen kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya influencer juga sebelum nge-review harus tes dulu ke lab. Kalian tahu nggak sih ngetes ke lab tuh harganya berapa? Aku pernah nyobain ngetes ke lab tapi ternyata nggak kuat di ongkosnya. Mahal banget karena bisa sampai 2 digit lah jutanya juga. Dan memang mahal dan itu butuh waktunya juga lama. Nggak yang kita ngasih langsung ada gitu hasilnya. Nah sebenarnya kan kita membutuhkan badan yang netral, yang punya power, yang bisa menengahi ini semua. Tapi kayak kita tuh dibikin terombang-ambing, kebingungan, gak ngerti lagi, dan jadinya trust issue sama brand lokal. Brand lokal ini saat ini lagi mau naik-naiknya kan. Brand lokal ini tuh sekarang lagi kayak invasi banget. Mereka ngeluarin produk-produk baru, kandungan-kandungan baru. Tapi dari pihak BPOM-nya tuh malah bikin kita sebagai customer trust issue. Karena jujur aja, semenjak ada berita itu, aku juga mulai pakai skincare, balik lagi skincare yang Koreaan nih yang ada di sini. Terus aku juga balik lagi pakai skincare yang western sampai nunggu berita-berita ini tuh naik, memastikan. Karena kan maksudnya ini berhubungan dengan wajah kita. Walaupun memang ya katanya
kalau misalnya itu cuma overclaim doang, nggak akan bikin breakout. Tapi kan sebenarnya tetap aja, kita kan sebagai customer pengennya sesuai gitu, uang yang kita keluarkan dengan apa yang harusnya kita dapatkan. Jangan lupa ya, di pasaran aja sekarang masih banyak sunscreen yang tidak mencantumkan SPF, yang nggak jelas hasil uji in vivo dan in vitronya, tapi bisa punya sertifikasi BPOM. Nah itu juga kan kita dibuat kebingungan. Dan ini tuh dulu kasus Dr. Richard tuh udah rame banget kan, waktu semua orang bilang nggak percaya BPOM, percayanya Dr. Richard. Udah tuh, ternyata begitu sekarang BPOM-nya tidak melakukan perbaikan, malah ada lagi slogannya, nggak percaya BPOM, percayanya Doktif. Apakah mungkin nanti jadi nggak percaya? Ya terus-terusan nggak percaya, jadinya fungsinya buat apa gitu, karena menurut aku dengan ngeluarin uang 1,5 juta atau 2,5 juta untuk dapat sertifikasi BPOM tanpa kita ngerti ingredients-nya, itu juga kayak seolah-olah tuh gampang banget gitu. Yang aku harapkan sih setidaknya ibaratnya tuh kalau ada apa-apa ada satu badan yang bisa menengahi, netral, melindungi kita sebagai customer, melindungi kita sebagai pengguna skincare, karena mereka dari pemerintahan dan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Tapi sekarang kita tuh bingung mau berlindung sama siapa. Belum lagi waktu Tasya ngepost tentang permintaan maafnya, terus minta hasil uji labnya ke brand-brand, orang-orang tuh komennya gini, Kak Tasya sekalian dong kalau mau review, tes juga ke lab. Kak, tes juga ke lab ya sebelum kakak review. Nah, sekarang logikanya ngapain ada BPOM kalau misalnya semua influencer diminta ngetes ke lab sendiri? Kan tujuannya itu sebenarnya dengan adanya BPOM itu kan pemerintah. Nah, produknya dicek ke BPOM, terus setelah produknya dicek ke BPOM, udah ada sertifikatnya, aman ya, kita sebagai masyarakat kan jadi kayak oh iya oke, ini aman gitu. Bukannya jadinya kita tetap harus ngecek, kalau misalnya kita tetap harus ngecek mah ngapain ada BPOM? Ya cek aja semuanya sendiri, ya nggak sih? Ini jujur aja dengan adanya berita-berita kayak gini tuh lumayan membuat kacau balau, membuat galau dan kayak kepikiran gitu. Karena kan aku juga nge-review skincare dan aku juga sebagai pengguna skincare. Jadi kayak lebih khawatir terutama sama brand-brand lokal. Nah, gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan kira-kira kedepannya akan gimana ya? Aku masih nungguin banget nih. Apakah kita akan terus-terusan nggak percaya BPOM, percaya Doktif, terus nanti ganti lagi tokohnya, nggak percaya BPOM, percayanya sama siapa? Pokoknya siapapun yang punya uang dan rela ngecekin semua brand-brand lokal, dialah yang bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Padahal kan seharusnya kita tuh bisa mempercayakannya ke BPOM gitu loh.